Hai, balik lagi dengan gue Beto Gusala dari Ekonom Pemalas. Kali ini gue mau bahas tentang Casanova Investing. Casanova sendiri sebenarnya ada sebuah nickname untuk seorang yang bernama Michael Burry. Kalau lo pernah nonton uh, Too Big to Fail, uh, lo bakalan ngeliat ada satu orang yang benar-benar bisa memprediksikan masa depan, tanda kutip ya, bisa memprediksikan masa depan, dan akhirnya dia bet accordingly, dan akhirnya ya oke lah. Dan menurut gue uh, basis berpikir dari orang ini tuh sebenarnya benar-benar bagus banget sih untuk seorang investor pemula ataupun untuk investor yang cukup lama lah kawakan. uh, Namanya Michael Burry. Dia sempat betting on yang namanya uh, water, cuman akhirnya keluar juga. Dan kalau misalkan lu mengikuti dari orang ini, sebenarnya orang ini nggak jago-jago amat nebak, entah dia ngefear orang lain, entah bagaimana cara ininya, tapi pandangan dia terhadap sesuatu itu wajib untuk diperhatikan, karena yang paling menarik dari pandangannya dia adalah dia betting accordingly uh, dengan apa yang dia lakukan. Jadi kalau misalkan dia bilang resesi, dan kalau misalnya lo bisa tahu bahwa sekarang itu kalau misalkan di US ada yang namanya SEC, uh, lo bisa ngecek laporannya dari beberapa investor besar, berapa yang dia pegang dan bagaimana cara dan kapan dia melakukan pembeliannya. Unfortunately delay 45 hari, jadi ya emang datanya telat. Dia sudah nggak punya saham sama sekali karena dia memprediksikan bahwa market US akan crash. Tapi kalau misalkan gue ngeliat ya dari track recordnya, kalau misalkan dia bilang crash, biasanya dia bakalan nge-short. Apakah akan nge-short dalam waktu dekat ini? Nggak tahu juga, tapi kita lihat aja apakah dia akan melakukan shorting di kuartal ini pada laporan SEC yang berikutnya. Nah, yang mau gue bahas adalah gue baru menemukan harta karun itu gara-gara satu YouTuber namanya Benjamin, bahwa ternyata di Value Investing Forum, Value Investing Club, di mana salah satu forum untuk join seperti ini ya, apa pembahasan kayak gini di luar negeri, dia ternyata pernah melakukan posting tahun 2001 sampai 2022, dan dia dari 1 2 3 4 5 dari 7 yang dia posting, 3 itu mendapatkan gelar juara. Gue nggak tahu dia dapatnya berapa, mungkin 10.000, mungkin 20.000, mungkin 100.000 dolar dari hasil juara tersebut. Jadi kalau misalkan lo posting sesuatu yang menarik di sana dan di notice dan ternyata sahamnya bagus juga, lo bakalan melihat bahwa mereka akan mengapresiasi lo untuk berinvestasi di saham tersebut dengan cara memberikan hadiah gitu. Nah, yang menarik dari 3 yang pemenangnya ini, 3 yang menang itu adalah dia banyak banget melakukan valuasi interim menggunakan arbitrase gitu. Kenapa menggunakan arbitrase? Jadi ada satu yang menurut gua itu dalam ini adalah Industrias Bococo. Itu sebuah saham yang adanya, seingat gua di Brazil. Ternyata di Meksiko. Sebuah saham yang ada di Meksiko, dan sahamnya diperdagangkan di US. Nah, dia ngelihat bahwa ini sebenarnya kalau menurut gua adalah simple value investing gitu. Metode pendekatannya cukup mudah, dia cuma pakai PE. Dan kalau misalkan lo ngelihat dari reportnya, ini reportnya bahkan nggak ada scroll panjang banget gitu, cuma kayak berapa baris doang, 2 menit kelar gitu kalau misalnya lo baca. Dia ngomongin tentang PE marketnya sekarang ada di 3,2, EV to EBITDA atau EV for cash flow-nya itu 1,6, adjusted net cash flow to related net interest atau adjusted PE-nya itu ada di 2,1. Jadi dia ngelihat bahwa sebenarnya ini adalah industri ayam, industri daging ayam, dimana dalam waktu 1,5 tahun itu bisa balik modal. PE-nya dihargai pasar itu di 3 tahun balik modal. Bahkan yang paling menarik adalah adjusted PE-nya itu 2,1, jadi kayak 2 tahun. Dalam hal ini dia ngelihat bahwa resiko yang didapatkan dari industri pakan ayam di Indonesia, industri daging ayam yang ada di luar negeri ini benar-benar cukup murah. Yang kedua, dia ngeliat dari mana? Dari PBV-nya cuma di bawah 0,5, dan ngeliat lagi dari relative industries-nya bagaimana, dan ternyata di relative industries-nya itu bisa dihargain 3 sampai 5 kali lebih tinggi
dengan ROI yang ternyata lebih rendah. Jadi dia ngeliatin bahwa ROI-nya wajar 12-17%. Dia ngeliatin pertumbuhannya juga ada. Dia memprediksikan adanya pertumbuhan dari masa lalu sehingga dia bisa memprediksikan masa depannya kurang lebih seperti apa. Dan kalau misalkan dari sisi kualitas dari perusahaannya, bahwa penggunaan dari cash flow-nya itu untuk membayar hutang, di mana akhirnya akan memperbesar ROI-nya tersebut. Story-nya cuma seperti itu, cuma ngeliatin company ini cuma harganya benar-benar murah, pakan ayam, daging ayam. Orang Meksiko siapa yang nggak suka daging ayam, dan akhirnya kalau misalkan daging ayam itu naik, dia juga bisa ikutan naik, penjualannya akan naik juga. In the end, ini cuma sebuah simple company, akhirnya dia berinvestasi di sana. Dua yang lain menurut gue kayak dia benar-benar ngelakuin yang namanya arbitrase. Arbitrase di sini perusahaan yang pertama itu namanya Quip. Gue udah ngecek Quip, ternyata entah dia diakuisisi atau entah dia tutup, dia listing, gue nggak tahu sekarang seperti apa perusahaannya. Tapi Quip ini tuh terjadi yang namanya buyback dari Dutch auction self tender lah. Jadi buyback entah dari pemilik, entah dari perusahaannya dengan harga yang sudah ditentukan gitu. Ada total share outstanding-nya, harga yang sudah ditentukan, dan harga yang ditentukan itu kurang lebih 20-23, sedangkan harga sekarang di 19,8. Intinya kalau misalkan lo beli saham tersebut, lo bebas resiko karena nggak ada faktor penurunan resiko lagi. Ya perusahaannya sendiri udah bisa mau beli di angka 20-23, ya buat apa juga lo harus ragu bahwa perusahaan tersebut bisa turun atau enggak gitu. Nah, resikonya sudah hilang. Yang kedua adalah dia ngeliatin dari cash-nya sendiri. Market cap 38, cash-nya 17, terus udah gitu no significant debt, X cap, X interest income was 6.5 million, ini sama aja kayak EBITDA ataupun cash flow from operations. Artinya dengan lu berinvestasi sekarang, lu nggak punya resiko ke bawah. Perusahaan ini juga bisa dikatakan ya cukup murah lah, dengan PE sekitar 5 ataupun 6. Dengan cash ada 17, dan dia beranggapan akan ada dividen, di mana dividen tersebut hampir setengah atau 40% dari market cap yang dia punya sekarang. Artinya sudah nggak punya resiko, ada kemungkinan dividen kurang lebih sekitar 50%. Dari mana dia tahu dividen? Dia hanya memprediksikan bahwa dari tiap tahun, tahun-tahun sebelumnya selama 3 tahun sampai 4 tahun akan terjadi pemberian dividen besar-besaran, di mana pemberian dividen besar-besaran itu akibat mereka tidak mampu untuk melakukan alokasi aset pada tahun-tahun berjalan. Jadi selain ada dividen tiap tahun, dia ada dividen besar tiap 3 sampai 4 tahun kalau misalkan memang tidak ada investasi besar yang akan dilakukan lagi. There is Quip. Jadi itu benar-benar arbitrase. Kalau di Indonesia sebenarnya ada, dan gue nggak mau bicara karena gue pegang sahamnya juga. You should check mystockpick.id /investor/Bayu. Jadi kalau misalkan lu lihat di sana, itu ada research gue, di mana unfortunately gue udah berhenti untuk melakukan pembelian. Boleh cek di sana juga. Yang berikutnya lagi adalah Wellsford Real Properties. Jadi udah ada 3. Tadi ada gue lupa nama semuanya ya. Industrias Bococo, Quip, sama yang terakhir adalah Wellsport Real Properties. Gue bakalan taruh linknya aja, nanti kalian cari, namanya Michael99 untuk kalian yang pengen baca reportnya. Unfortunately untuk daftarnya lumayan rumit, tapi ya lu dapat gems kayak gini tuh bener-bener keren banget sih. Nah, kalau misalkan di sini adalah kalau misalkan kata Peter Lynch itu adalah aset aset investing, gue lupa lagi istilahnya. Jadi intinya property book value, kalau misalkan lu ngomongin dari property kan lu ada net asset true value-nya ya, dari nilai properti itu sendiri. Jadi book value itu sebenarnya harusnya mengarahkan kepada nilai sebenar-benarnya dari nilai tersebut. Nggak ngasilin duit nggak apa-apa, tapi kan properti ini bisa dijual. Artinya dia bisa mendapatkan properti dengan harga yang lebih murah. Book value-nya di 26,9 per share, stoknya di 16,50. Kurang lebih ada sekitar 40-30% dari margin of safety yang dia punya. Selebihnya dia melakukan ya
apakah perusahaan ini akan bertumbuh, apakah perusahaan ini kerugiannya bisa diturunkan, dan bagaimana cara dia bisa mendapatkan convictions yang lebih lagi untuk berinvestasi di perusahaan ini. Nah, lo bisa cek bahwa dia melakukan yang namanya penilaian ulang terhadap aset-aset tersebut. Barry seneng banget untuk melakukan penilaian ulang termasuk terhadap aset resikonya, jadi terhadap kontrak dan segala macam. Jadi kalau misalkan lo ngeliat di properti, ada banyak banget properti di Indonesia. Gue pernah ngecek, unfortunately gue nggak cukup berani untuk masuk ke dalamnya. Dia nggak pernah melakukan revaluasi aset, sehingga ketika revaluasi ataupun asetnya dijual, itu bisa lo benar-benar bisa mendapatkan premium yang lebih tinggi dibanding equity-nya itu sendiri. Dan dia melakukan pengecekan tersebut dari penjualan aset properti sebelum-sebelumnya pada Wells Fargo Real Property atau WRP lah. Nah, sebenarnya kalau misalkan lo ngeliat lebih banyak dia melakukan yang namanya investasi kepada special situations, tapi in the end is about value that you get of your investment dan seberapa banyak lo berinvestasi ke dalamnya. Karena menurut gua, Barry sendiri walaupun dia punya research yang cukup bagus dan banyak seperti ini, dia nggak bisa masuk 100% ataupun 50% dari dia punya portfolio untuk ke dalam investasi ini. So that's it. Kalian kalau misalnya punya investor yang kalian suka, bagaimana kalian bisa melihat dia, bisa belajar dari dia. Kalau misalkan ada pembahasan seperti ini kayak gue suka sama investor ini dan menurut lu gimana segala macam, feel free to contact me di Instagram gue @bayutabusala, atau lo bisa email gue di bayutabusala@gmail.com. That's it.